Oke, kembali lagi di channel YouTube aku. Ya, seperti biasa aku bakal nge-react gitu. Tapi kali ini bukan tentang musik ataupun lagu gitu ya. Tapi kali ini ada konten kreator TikTok yaitu kayak masak-masak gitu, tapi bikin emosi katanya. Siapa lagi kalau bukan resep inspirasi di EBM ya. Jadi kali ini aku bakal nge-react beberapa kontennya doang gitu, mungkin dengan konten viewers terbanyak gitu ya, beberapa doang. Jadi langsung aja kali ya, kita bakal nge-react. Ini ada ininya, TikToknya itu udah followersnya itu gila banget. Jadi followersnya itu udah 10,5 juta cuy, dengan likesnya itu 248 juta. Gila, ini keren banget. Jadi ini aku bakal nge-react konten. Oh, ini ada konten yang dengan viewersnya 5 juta sekian. Oke, jadi langsung aja kita play ya. Waktu aku kecil sering banget dibikinin menu ini. Bentar, benar-benar bikin kaget dengar suaranya. Ini sama lagu ya, ini ibunya lagu. besan mama mertua. Udah Ibunya pesan nama mertua. Bentar, mertua besannya mama mertua, mamanya dia dong kan ya? Ibunya, berarti neneknya dia dong. Kok ribet banget gitu ngomongnya. Ini juga kenapa labu ditambah es gitu? ada labu kuning, aku siram pakai es batu, lalu pakai garam Tujuannya? laut dan ditusuk-tusuk kayak gini. Pakai es batu, garam laut dan ditusuk. Tujuannya apa? Nah, kalau udah ditusuk-tusuk, kita diamkan lalu kita siram pakai air panas mendidih. Nah, kalau Udah dipakai es batu, disiram pakai air panas mendidih. Ini maksudnya apa ini? kayak gini, lanjut aja nih. Tusuk giginya kita cabutin satu persatu ya. Selanjutnya, ini labu kuningnya kita belah ya. Nah, kalau udah dibelah, lalu aku mau bersihkan. Kemudian kita potong-potong. Ini kita potong. Ini masih kepikiran nih di pikiran di otak aku gitu. Jadi tujuannya tadi ditusuk, dipakai es, disiram pakai air hangat itu untuk apa? Dadu aja ya. Kalau udah dicuci bersih, ini labu kuningnya kita kukus selama kurang lebih 10 sampai 20 menit. Nah, kalau udah matang kayak gini, lanjut aja gitu nih kan ya? labu kuningnya kita becek-becek sampai halus. Gitu. Nunggu labunya dingin, aku mau siapkan tepung ketan. Kita saring kayak gini, lalu tambahkan juga tepung tapioka. Nah, kita saring-saring biar lembut seperti sutra. Kalau udah, kita pipihkan atau kita ratakan seperti ini. Lanjut, kita parut pakai parutan kayak gini. Nah, kalau udah Tepung diparut itu gimana gitu konsepnya coy? parut-parut kayak gini, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Lalu taburi dengan suiran daun pisang. Kalau udah, kita pindahkan ke wadah kayak gini atau wadah baskom. Nah, kalau udah, Jadi kenapa nggak di baskom gitu langsung nggak sih? nah, ini daun pisang tadi kita pungutin satu persatu. Lanjut aja, ini labu kuningnya Ngapain juga udah pakai daun dingin, pisang kita ini? masukkan, kita campur ke dalam tepung ketan tadi ya. Nah, kalau udah masuk semua, kita uleni di sini, kita uleni sampai benar-benar kalis. Kalau udah kalis kayak gini, aku mau pipihkan di roll-roll kayak gini gitu ya. Kalau udah pipih, lanjut aku mau cetak bunga kayak gini biar lucu gitu. Nah, ini udah dicetak. Ini samping-sampingnya yang nggak kepake, kita sisihkan dulu. Nah, ini dia bentuk bunganya. Setelah itu kita susun meninggi kayak gini. Selanjutnya aku belah jadi 4 bagian kayak gini, gunanya untuk mempermudah pembentukan bulat-bulat kayak gini. Nah, lakukan Bentar. Ini benar-benar bikin aku emosi gitu nontonnya ya. Udah dicetak gitu bentuknya bunga, terus dibelah lagi, terus ya dibuletin. Jadi kenapa nggak dari awal dibuletin gitu? ulang sampai Bener-bener bikin adonannya emosi habis ya nontonnya. dibulatinnya. Tapi bisa jadi sih biar kayak jumlah banyaknya itu sama, tapi nggak juga. Tadi bentuknya itu kayak ada yang tebal, ada yang tipis kan ya? Lanjut aja nih, aku mau masukkan gula merah Oke, yang gula udah merah. diiris-iris, tambahkan daun pandan dan siram pakai air secukupnya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut ya. Kalau udah mendidih, baru deh kita cemplungin satu persatu bulatan yang udah kita bikin tadi. Diaduk-aduk sampai rata ya. Kalau udah mendidih, biar mengental, aku tambahkan larutan tepung tapioka. Diaduk-aduk sampai mengental kayak gini ya. Lanjut aja nih, aku mau bikin kuah santannya. Udah ada santan cair, tambahkan daun pandan, tambahkan garam, kita aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya, lalu kita sajikan. Nah, ini udah jadi nih, lalu kita siram pakai kuah santan. Di daerah kalian ini namanya apa? Kalau di sini namanya bubur candil. Selamat.
mencoba Tempat di aku rumah. nggak tahu ini namanya apa. Jujur aku nggak tahu. Oke, jadi kita langsung lihat yang kedua ini dengan 2,2 juta viewers gitu ya. Tanggalnya udah tua, pakai banget, dan di rumah tuh cuman ada bahan telur aja. Oke, Jadi daun kita pisang bikin menu dimasukin yang telur spesial dalamnya. banget. Tujuannya apa ini? Cuman Mari dari kita lihat. bahan telur, pertama-tama telurnya kita ceplokin dulu di atas daun pisang kayak gini. Setelah itu telurnya kita tusuk-tusuk dulu. Tadi labu ditusuk. Sampai sekarang aku nggak tahu tujuannya apa. Sekarang ini telur kuningnya itu ditusuk. Ini tujuannya apa gitu? Ini tuh aku mau tes kesegaran telurnya. Kalau ditusuk-tusuk nggak pecah, itu telurnya artinya masih segar banget. Nggak pecah berarti segar banget. Emang iya ya? Ini aku jujur aku emang nggak tahu gitu ya. Ya guys, langkah selanjutnya aku mau pisahkan antara kuning dan putih telurnya. Ini harusnya kuning telurnya nggak boleh pecah ya guys, tapi karena udah Nggak boleh pecah tapi akhirnya pecah juga. Penyebabnya itu ya karena ditusuk gitu loh. Ini benar-benar bikin emosi gitu ya nontonnya. lanjut pecah, ya udah deh nggak apa-apa. Jangan lupa Serang tusuk udah. giginya diambilin biar nggak dimarahin sama mama mertua. Setelah itu aku mau Nah. tuang dulu yang bagian putih telurnya, terus tambahin nih daun bawang, wortel, dan aku masukin juga kaldu ayam. Oke. Lalu aduk semua bahan, dan karena tempatnya ini kekecilan, jadi aku pakai tempat yang lebih luas. Lalu aku masukin kuning telurnya dan kedua bahan ini diaduk. Bentar. Ini benar-benar bikin aku emosi lagi nontonnya. Tadi dipisahin kuning dan telurnya. Terus putih telurnya dicampur sama sayuran tadi kan, wortel juga. Terus dimasukin lagi kuning telurnya. Jadi tujuannya dipisah untuk apa gitu loh. Sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Setelah itu telurnya mau aku tuangin ke dalam loyang pakai corong merah kayak gini biar nggak tumpah-tumpah, tapi karena susah banget jadi aku tusuk-tusuk pakai tusuk sate, dan karena masih susah jadi langsung aku tumpahin. Buset, ini benar-benar bikin aku emosi nontonnya. Kenapa nggak dimasukin terus nggak sih? Ngapain ada corong merah itu? Ya jadi kesulitan ya karena itu ada ini kan sayur sama wortelnya. Gimana bisa keluar itu dia? Aja deh. Nah, setelah itu telurnya ini tinggal dikukus aja sampai matang. Sambil nunggu telurnya matang, di sini aku mau bikin tumisan Oke, dulu. telurnya Aku tumis dikukus. bawang merah, bawang putih, terus aku tumis juga cabai merah. Ini semua bahannya ditumis sampai harum. Kalau udah mulai harum, masukin buncis yang tadi sudah dipotong-potong, lalu diaduk, terus tambahin bumbu-bumbu. Di sini aku pakai kaldu, lada bubuk, dan aku juga pakai saus tiram. Buncisnya jangan dimasak terlalu mateng, biar nanti teksturnya tuh seger. Dan di sini telurnya udah mateng. Karena udah mateng, aku pindahin ke dalam talenan, lalu aku potong-potong. Ini dipotong-potongnya mengikuti garis yang ada di telurnya kayak gini ya. Kita potong-potong aja, lalu masukin ke dalam satu tempat. Setelah itu, ini tinggal dihancur-hancurin aja sampai semuanya tuh bener-bener hancur. Setelah dipotong-potong, pertama tadi dimasukin ke dalam bentukan gitu kan, dipotong sesuai dengan arahnya, terus juga dihancurin. Jadi tujuannya dimasukin ke cetakan itu untuk apa? Dan di sini aku mau tambahin 2 butir telur lagi. Bener-bener bikin Ini emosi telurnya nontonnya, beneran anjir. masih fresh banget loh Tapi guys. bikin ngiler gitu loh, kayaknya enak Setelah sih. kedua butir telurnya ini masuk, aku tambahin potongan sosis yang ada di kulkas. Jadi aku bener-bener pakai bahan yang cuman ada di kulkas. Setelah Oke. itu aku bentangkan daun pisang dan aku masukin nih telur yang tadi sudah dikocok. Lalu aku tambahin daun kemangi dan juga cabai rawit domba, dan ini tuh tinggal digulung-gulung aja. Jangan lupa setelah digulung-gulung, kedua ujungnya dikunci pakai staples atau tusuk sate atau tusuk gigi sepunyanya kalian aja. Biar makin rapi, kedua ujungnya dipotong pakai gunting. Setelah itu masukin ke dalam Dikukus kukusan lagi. lagi, lalu dikukus sekitar 15 menit. Kalau udah dikukus, sekarang tinggal dipanggang aja di wajan yang datar kayak gini, atau mau pakai bara api juga boleh banget. Lebih ke ini ya, boros gas nggak sih? Jangan lupa dibolak-balik biar kedua sisinya matang merata. Terakhir, pepes dan buncisnya aku torch biar makin ada aroma bakar-bakarnya gitu. Dan udah jadi deh menunya, tumis buncis dan juga pepes telur. Selamat mencoba resepnya, semoga resep kali ini bermanfaat ya guys. Tanggal Bentar, ini aku nggak tahu konsep masaknya gimana gitu. Apa bener-bener macam ini gitu. Ini ya, 2 konten aja aku nonton, aku udah emosi banget gitu ya. Tadi dipisahin telur sama putihnya, terus juga dicampur lagi, dimasukin ke cetakan, ujungnya juga
dia apa sih dihancurin gitu. Jadi ngapain dimasukin cetakan gitu kan. Terus ini kayak tadi ada beberapa kali dikukus gitu kan ya. Itu lebih ke rugi cetakan nggak sih? Rugi gas nggak sih? Boros di gasnya gitu ya. Oke, mungkin nanti aku bakal buat part 2 untuk nge-react ini konten DBM lagi. Bener-bener bikin emosi gitu nontonnya, butuh perjuangan dan kesabaran gitu untuk nonton konten-konten DBM. Ada beberapa juga yang bikin ngiler gitu ya, kayak ini kayaknya enak nih, tapi kayak karena udah ngelihat cara masaknya kayak nggak ini kita apa sih namanya, kayak masaknya aja kok lama banget gitu deh kan, banyak yang aneh gitu ya bagi kita yang orang awam gitu ya. Sekian video reaction dari aku, jangan lupa untuk like, share, juga subscribe, dan terima kasih.